Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ciken, Science Keren. Nelma Busra datang lagi untuk menemani kamu belajar berbagi tentang berbagai hal. Semoga kamu betah di channel ini. Karena di channel ini akan membahas materi-materi yang terkait dengan sains dan teknologi. Apakah itu fisika, matematika, bahkan dasar-dasar keteknikan. Jadi jangan lupa pantengin terus channel ini ya. Tapi sebelum lanjut ke materi, jangan lupa subscribe, like, and share ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, sahabat Stiken yang keren. Dan sekarang waktunya belajar. Let's do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita kali ini dalam tutorial pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang materi aljabar linier, yaitu tentang matrik. Semoga dengan pembelajaran kali ini dapat membantu kamu khususnya yang sedang belajar tentang matrik. Untuk pembahasan matrik kita mulai dengan pengertian, notasi, dan ordo matrik. Secara pengertian, matrik ini adalah suatu susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matrik disebut elemen-elemen matrik. Biasanya diletakkan di dalam tanda kurung. Matrik digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data agar mudah untuk diolah. Matrik dituliskan dalam suatu notasi yang dalam bentuk huruf kapital, misalnya matrik A, matrik B, matrik C, dan sebagainya. Misalnya di sini ada matrik A. Matrik A ini 1 4 min 1 0, 2 min 3 4 6, 5 7 min 2 1. Jadi di sini matrik ditulis dalam notasi A huruf kapital, kemudian ada tanda kurung. Dengan contoh yang sama kita lihat di sini. Matrik A ini ada berapa banyak sih barisnya, berapa banyak kolomnya. Oke, di sini kita lihat yang ini 1 4 min 1 0 ini adalah baris pertama. Kemudian 2 min 3 4 6 ini adalah baris kedua. Kemudian 5 7 min 2 1 ini adalah baris ketiga. Sedangkan kolomnya adalah yang 1 2 5 ini adalah kolom pertama, 4 min 3 7 ini adalah kolom kedua, 1 4 min 2 ini adalah kolom ketiga, kemudian 0 6 1 ini adalah kolom keempat. Artinya matrik A ini terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Nah, kalau pertanyaannya kita lanjutkan di sini pada matrik yang sama, yang ditanya itu berapa sih angka yang ditunjukkan pada matrik ini yang baris pertama, kolom pertama, berarti ini di angka 1. Berarti A11 itu adalah 1. Kemudian berapa sih angka yang ditunjukkan pada baris kedua, kolom ke-1, berarti ini angka 2. Pertanyaan selanjutnya, berapa sih angka yang ditunjukkan pada matrik ini pada baris kedua, kolom keempat ini, berarti dia di sini baris kedua, kolom keempat, berarti di angka 6. Kita bisa juga menanyakan berapa sih angka yang ditunjukkan pada baris ketiga, kolom ketiga, berarti posisinya di angka min 2. Berarti matrik pada baris ketiga, kolom ketiga adalah angkanya adalah min 2. Selanjutnya kita bahas tentang ordo matrik atau ukuran matrik. Apa itu ordo atau ukuran matrik? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, matrik itu terdiri dari baris dan kolom. Kita lihat ini matrik A.
Ini baris 1, kemudian ini adalah baris kedua, kemudian ini adalah baris ketiga, dan 132 ini adalah kolom pertama, 242 adalah kolom kedua, sedangkan 343 ini adalah kolom ketiga. Nah, berarti dalam matriks A ini dia terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Artinya matriks A ini berordo 3 kali 3. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Misalnya matriks B 2 4 1 5. Berarti di sini nampak bahwa ada 2 baris, 2 kolom. Berarti B-nya adalah matriks 2 kali 2. Begitu juga matriks C ada 2 baris, 3 kolom. Berarti C-nya 2 kali 3. Ini D juga 1 2 3 baris, 2 kolom. Berarti D-nya adalah 3 matriks 3 kali 2. Kemudian ada matriks E, ini hanya 1 baris tapi ada 3 kolom. Berarti matriks E itu matriks 1 kali 3 ordonya. F misalnya seperti ini, ada 3 2. Berarti hanya ada 1 kolom, berarti barisnya 2, kolomnya 1. Artinya F ini adalah matriks berordo 2 kali 1. Artinya ordo itu adalah ukuran matriks itu banyak matriks, banyak baris dikali banyak kolom. Kita lihat di sini matriks A 11, A12, A13 dan seterusnya sampai A1N, A21, A22, A23 sampai A2N, AM1, AM2, AM3 dan seterusnya AMN. Nah, berarti di sini ada yang pertama ini baris ke-1, baris kedua, yang bawah ini adalah baris KN. Dan kolomnya begitu juga, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom KN. Tapi perlu diingat di sini bahwa M dan N ini hanya sebuah notasi, sehingga tidak dapat dikalikan atau tidak boleh dilakukan sebuah perhitungan, apakah itu penjumlahan, perkalian. Nah, jadi di sini itu yang kita bahas untuk ordo matriks. Misalnya di sini matriks berordo 3 kali 2 atau matriks berordo M kali N. Jadi matriks AM kali N berarti matriks A berordo M kali N. Artinya matriks A memiliki M buah baris dan N buah kolom. Kemudian dapat disimpulkan bahwa ordo atau ukuran dari matriks adalah banyak baris dan banyak kolom yang dimiliki matriks yang bersangkutan, atau N baris kali N kolom. Oke, kita lanjutkan pada istilah-istilah dalam matriks. Banyak istilah dalam matriks ini. Kali ini kita akan bahas. Yang pertama itu ada ordo matriks atau ukuran matriks, yang ini udah kita bahas. Kemudian ada matriks baris, ada matriks kolom, ada matriks persegi, kemudian ada matriks sejenis, ada matriks sama, ada matriks transpos atau transpos matriks. Kita akan bahas apa perbedaan-perbedaannya dalam penggunaan matriks berikutnya, apakah itu operasi matriks dan seterusnya. Yang pertama kita bahas tentang matriks baris. Apa itu matriks baris? Ya, matriks baris ini adalah matriks yang hanya terdiri dari 1 baris. Contohnya matriks A ada 3 min 1 0. Jadi dia hanya memiliki 1 baris. Kemudian ada matriks kolom. Matriks kolom artinya dia hanya memiliki 1 kolom. Contohnya di sini matriks A-nya 4 min 2 5. Jadi hanya 1 kolom. Kemudian ada matriks persegi. Atau apa itu matriks persegi? Matriks yang berbentuk persegi atau matriks yang ukurannya persegi.
di mana jumlah baris dan kolomnya sama. Misalnya matrik A 2 kali 2. Jadi jumlah baris, jumlah kolomnya sama. Atau misalnya matrik B 3 kali 3, jadi jumlah barisnya 3, kolomnya ada 3. Jadi itu matrik persegi. Kemudian ada yang selanjutnya, yang keempat adalah matrik sejenis. Matrik sejenis ini adalah matrik persegi yang berordo sama atau berukuran sama. Contohnya matrik C dengan matrik D. Berarti antara C dan D ini sejenis. Kemudian ada matrik A 3 kali 3, 3 0 min 1 di sini, min 2 5 1 4 3 0. Kemudian matrik B dengan 3 ordonya 3 kali 3. Jadi memiliki 3 baris, 3 kolom. Artinya di sini A dengan B itu adalah matrik yang sejenis. Yang selanjutnya adalah matrik sama. Apa sih beda antara sejenis dan sama? Nah, kalau pada matrik sama ini adalah dia memiliki ordo sama, juga memiliki nilainya yang sama. Kalau matrik sejenis tadi hanya ordonya yang sama, tapi kalau matrik sama dia juga memiliki nilai yang sama. Misalnya ordonya 2 kali 2, nilainya juga sama persis seperti ini. Jadi itu matrik sama. Yang selanjutnya ada matrik transpos. Apa itu matrik transpos? Matrik transpos ini adalah merubah baris jadi kolom atau merubah kolom jadi baris. Misalnya matrik A ini ada barisnya itu 2 1 3. Baris kedua 3 4 5. Nah, kita jadikan dia menjadi matrik transpos atau dilambangkan dengan AT besar. Artinya matrik A ini matrik transpos 2. Jadi 2 baris ini, baris pada matrik ini barisnya yang pertama itu 2 1 3, dijadikan kolom di sini 2 1 3. Kemudian baris kedua dijadikan kolom kedua. Jadi itu untuk matrik transpos. Sobat Stiken, ingat pesan Imam Syafi'i, untuk mendapatkan sesuatu yang kau inginkan, kau harus bersabar dengan sesuatu yang kau benci. Oke, luar biasa, semangat, semangat, semangat. Sukses untuk kita semua. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.